وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وخشية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. Pak Dedi, كيف حالك؟ Syabit, mendingan? Komposer gimana? Udah mendingan? Pak Agun gak jadi capek? Atau dipaksain? Nah, dipaksain. Demikianlah yang dulu dirasakan oleh para ulama kita, baik ulama salaf dan ulama khalaf, ketika mereka belajar untuk ilmu, apalagi di kondisi yang lebih terbatas daripada kita saat ini, baik dari akomodasi, kendaraan, kenyamanan, kemudahan, kitab, tulisan, alat tulis, semuanya pokoknya mereka lebih terbatas. Nah, tentu mereka merasakan kelelahan yang jauh lebih lelah daripada kelelahan yang kita rasakan. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka berhenti belajar? Tidak. Justru apa? Ini menjadikan mereka terus berusaha belajar semaksimal mungkin sampai nama mereka rahimahumullah termaktub dalam sejarah kita, tertulis, terkenal, dikenang sebagai sosok seorang ulama. Nah, demikian juga kita seharusnya. Memang ini salah kita sendiri sebetulnya. Kenapa kita belajar di usia tua? Ya, ini salah kita sendiri sebetulnya. Kenapa kita belajar di usia sudah tua seperti ini? Memang sudah satu sisi kata Allah masyafa'al, kemudian pemakluman kita terhadap orang tua kita mungkin yang belum Allah kehendaki kebaikan. Namun yang memang ini salah kita juga diantaranya. Kenapa kita belajar di masa tua? Kita sudah belajar di usia 50, 40. Kenapa nggak waktu masih usia 25, usia mahasiswa misalkan, usia 20, itu kan kita sudah bisa memilih sendiri. 30 kadang. Nah, memang hakikatnya ketika kita belajar sudah di usia seperti ini, sudah banyak tanggungan kita, sudah banyak hal yang kita perlu pikirkan, anak, istri, lingkungan, kerjaan. Dan ini memang risiko yang harus kita tanggung bersama. Namun ini semua bukan berarti kita jadikan alasan buat kita tidak belajar. Dan yang perlu ketahui atau pahami adalah semakin besar tantangan yang antum dapati, semakin berat beban yang antum pikul saat belajar, itu insya Allah akan semakin besar pahala yang antum akan dapati, insya Allah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus ikhlas, jangan gerutu. Tahu gerutu ya? Apa tarik gerutu? Gerendang. Nah, kerendengan. Gedumel. Jadi belajar takut ketinggalan atau takut kena omongan misalkan, atau takut kena macam-macam, kita ikhlas tetap memang karena untuk talabul ilmi. Ya, mudah-mudahan dengan ini semua ini bisa menjadi syafaat kelak, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dan Allah berikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan sebagaimana kita dipertemukan di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, Allah kembali mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah malam ini kita akan bahas selanjutan dari Ad-Darsus Sadis dari kitab Durusul-Lughah Al-Arabiyyah. Fadhal iftahu kutubakum Safhah As-Salisa wa Salasun, halaman 33. Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6. Tentang apa sekarang? Tentang hadhi. Fadhal Syekh Ibnu Al-Qira'ah Ma'tarjamah. Ad-Darsus Sadisu, pelajaran ke-6. Hadhihi, ini. Hadza banu Hamid wa hadhihi bintu Yasir. Ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir. Ibnu Hamid jalisu wa bintu Yasir waqifatu. Putranya Hamid duduk dan putrinya Yasir berdiri. Man hadhihi, siapa ini?
Hadihi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya insinyur. Baik. Ahia aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur perempuan? Nah, La, ia tabibatun. Bukan, dia seorang dokter perempuan. Sayyaratu man hadihi. Mobilnya siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Ma hadihi. Apa ini? Hadihi mikwatun. Ini setrika. baik, barakallahu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kembali flashback ke pertemuan kemarin. Jadi kemarin, ikhwan, terutama bagi yang tidak hadir, kemarin kita dadakan. Apa yang kita dadakan? Yaitu kita menulis apa yang sudah kita baca dari Ad-Dasus di sini tanpa melihat kitab. Dan sebelum kita menulis, kemarin kita bersepakat bahwasanya bagi tulab yang memiliki kesalahan tulisan, baik harokat, panjang pendek, tasydid atau sambung menyambung lebih dari 3, kemarin apa? Mereka berdiri sampai waktu istirahat. Nah, ternyata masih banyak kita dapati, hampir 40% tulab berdiri karena salah lebih dari 3. Nah, maka ini Anda sampaikan. Jadi tujuan kenapa kita baca itu diulang-ulang, tujuannya apa? Agar antum bisa paham bahasa Arab ini bukan hanya dari segi pemahaman, bukan, tapi apa? Antum juga bisa memahami dari segi tulisan. Diharapkan mudah-mudahan dengan kita terus mengulang, antum bisa menuangkannya ke dalam tulisan. Jadi jangan jadikan proses pengulangan ini sebagai bentuk antum untuk membengong, misalkan melamun, misalkan kemana-mana, misalkan nggak, antum harus fokus, perhatikan mana panjang pendeknya, mana ha, mana tasydid, kapan disambung, kapan dipisah, ada. Nah, nanti sesekali kita praktekkan lagi ya, insyaallah. Nah, saya fadhal ba'dahu insyaallah. Qira'at terjemah. Terakhir, Pak Syekh Rizky. Ad-Darsus Salisu, pelajaran yang ke-6. Nah, Hadihi, ini. Taib hadihi, maknanya apa ikhwan? Ini. Tapi kita peruntukkan bagi benda atau objek yang ditunjuknya adalah perempuan. Jadi kalau perempuan, maka kita tunjuk dengan hadihi, bukan dengan hada. Nah, misal ada Maryamu, ini Maryam, kita katakan hada Maryamu atau hadihi Maryamu, hadihi Maryamu. Karena untuk perempuan kita tunjuk dengan hadihi. Nah, Safir, lanjut. Ada benu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ini putranya Hamid
dan ini putrinya Yasir. Baik, ini putranya Hamid. Ibnu laki-laki atau perempuan ya kawan? Laki-laki. Maka untuk lihat kata tunjuknya menggunakan hadza. Hadza banu Hamidin. Tidak boleh kita katakan hadhihi banu Hamidin. Adapun yang sampingnya setelahnya wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini putrinya Yasir. Itu jelas perempuan, maka kata tunjuknya menggunakan hadhihi. Tidak boleh kita katakan wa hadza bintu Yasirin, khata. Nah, jadi hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas, laki-laki dan perempuan. Baik. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, Putranya Hamid duduk dan putrinya Yasir berdiri. nah, jalisun ini untuk laki-laki atau perempuan ya kawan? Laki-laki. Dari mana kita tahu? Yaitu dia tidak ada tak marbutohnya. Jadi kalau kata yang dia ada tak marbutohnya, ada tak bulat di akhir, maka dia dihukumi perempuan. Sebaliknya, kata yang tidak ada tak marbutohnya, maka nanti dihukumi sebagai laki-laki. Nah, Ibnu Hamidin, ibnu ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka kita katakan jalisun, jangan jalisatun. Adapun setelahnya wa bintu Yasirin, bintu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka kita katakan waqifatun, jangan bintu Yasirin waqifun, khata, tapi harus waqifatun, perempuan dengan perempuan. Nah, betul. Man hadihi, siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi, ini saudarinya insinyur. Baik. Man hadihi, siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi, ini saudarinya insinyur. Lagi nanya siapa kita? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kita sedang bertanya perempuan, maka pertanyaannya menggunakan hadihi. Man hadihi. Tidak boleh kita katakan man hada, karena udah ketahuan, yaitu bertanya tentang perempuan, ukhtu. Nah, betul, Samir. Ahia aidon muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? Baik. Apakah ahia aidon, dia juga muhandisatun, seorang insinyur? Dia di sini kembali ke siapa ya, Pak? Kembali ke siapa? Ukhtu. Nah, ukhtu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka insinyurnya di sini kita katakan muhandisatun, harus perempuan juga. Tidak boleh kita katakan ahia aidon muhandisun, nah, kata, tapi harus muhandisatun dengan tak marbutah. Nah, Lah, dia tabibatun, bukan, dia seorang dokter. nah, itu juga tabibatun, perempuan. Tidak boleh kita katakan tabibun. Nah, Sayyaratu man hadihi, mobilnya siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri, ini mobilnya kepala sekolah. baik. Ini hadihi sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Ini sedang menunjuk mobilnya atau kepala sekolahnya itu? Mobilnya. Maka kita lihat sayyaratu, mobil ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dari mana kita tahu perempuan? Ada tak marbutah. Maka kita tunjuk dengan hadihi. Hadihi sayyaratu. Tidak boleh kita katakan hada sayyaratu. Nah, terakhir Mahadihi, apa ini? Hadihi mikwatun, ini
setrika. Nah, begitu juga mikwatun, akhirnya ada ta al-buthah. Nah, berarti dia laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka kata tunjuknya menggunakan hadihi. Nakra jama'atan. Sekarang kita baca sama-sama. Ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Ana akra wa antum tukadzibun. Ad-darsus sadisu. Fadhal. Ad-darsus sadisu. Hadihi. Hadza ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun. Ahiya aydan muhandisatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Baik, ini halaman pertama dari Ad-Darsus Sadisu. Indakum soal? Ada yang tanyakan? Nah, buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kata tunjuk untuk muannas dan mudzakkar. Nah, untuk menanyakan suatu benda yang memang kita belum tahu apakah itu muannas atau mudzakkar, pertanyaannya kita menggunakan apa saja? Kan masih Bendanya yang belum antum ketahui atau bahasa Arabnya yang belum diketahui? bendanya belum kita ketahui namanya itu tergolong muannas atau mudzakkar. Berarti katanya, bukan bendanya. Nah, Bukan bendanya kan, karena nggak mungkin antum bertanya benda yang belum antum ketahui. Nah, tapi katanya bahasa Arab itu dia laki-laki atau perempuan, kata. Nah, maka secara umum jika ada hal-hal yang seperti itu, laki-laki atau perempuan tercampur, baik tercampur secara jumlah atau keraguan-raguan di situ, maka lebih diunggulkan adalah laki-laki. Nah, maka diunggulkan adalah laki-laki. Ada, kemudian misalkan apa, maka kita sebut dengan hada. untuk pertanyaan untuk sebelumnya itu kita katakan ma'ada gitu Ustaz. Ada. Namun ketika nanti sudah dijawab, ini apa, sudah ketahuan kan tuh, maka disesuaikan dengan petunjuknya. Baik, yang lain? Syatri. Ayat gimana? Oh, kokoh ya. Jadi diambil istilah kokoh ya. Aidan ini termasuk yang dia kata yang kuat pendiriannya. Jadi sampai kapanpun dia aidan, tidak aidin, tidak aidun. Maka kata aidan ini kemarin termasuk apa dia? Kokoh ayun. Golongan yang kokoh. Nah, yang lain? Halas? Puas soal? Tapi Hasil ba'daha. Sekarang kita lanjut halaman berikutnya. Sab'ah ar-rabi'ah wa thalathun. Sekarang halaman 34. Baik. Istami'u jadidan. Sekarang antum cukup simak dulu baik-baik. Ana aqra wa antum tasma'un. Ana baca, antum menyimak apa yang ana baca. Liman hadihi, liman hadihi, hadihi li Khalidin, hadihi li Khalidin,
adarrajatu anasin hadihi, adarrajatu anasin hadihi, la hadihi darrajatu ammarin, la hadihi darrajatu ammarin, hadihi jadidatun, hadihi jadidatun, wa darrajatu anasin qadimatun, wa darrajatu anasin qadimatun, hadihi sa'atu aliyin, hadihi sa'atu aliyin, hiya jamilatun jiddan, hiya jamilatun jiddan, hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun, hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun, al-mil'aqatu fil qidri, al-mil'aqatu fil qidri, hadihi baqaratul fallahi, hadihi baqaratul fallahi. Kata fallah ini bertasydid, beda dengan falah, dengan fallah bertasydid. Hadihi baqaratul fallahi, hada anfun wa hada famun, hada anfun wa hada famun. Setelahnya hadihi udunun, hadihi udunun wa hadihi ainun, wa hadihi ainun, wa hadihi yadun, wa hadihi yadun, wa hadihi rijlun, wa hadihi yadun, wa hadihi rijlun. Nah, al-an naqra jama'atan, kita baca bersama-sama. Ana aqra wa antum tukadzibun. Liman hadihi, liman hadihi, hadihi li Khalidin, hadihi li Khalidin, adarrajatu anasin hadihi, adarrajatu anasin hadihi, la hadihi darrajatu ammarin, la hadihi darrajatu ammarin, hadihi jadidatun, hadihi jadidatun, wa darrajatu anasin qadimatun, wa darrajatu anasin qadimatun, hadihi sa'atu aliyin, hadihi sa'atu aliyin, hiya jamilatun jiddan, hiya jamilatun jiddan, hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun, hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun, al-mil'aqatu fil qidri, al-mil'aqatu fil qidri, hadihi baqaratul fallahi, hadihi baqaratul fallahi, hada anfun wa hada famun, hada anfun wa hada famun, hadihi udhunun wa hadihi ainun, hadihi udhunun wa hadihi ainun, wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Baik. Ada soal terkait harokat sini, terkait harokat tidak ada. Nafi.
Baik, fadal al-qira'ah yang wajah. Nah, Pak Rahim. لمن هذه لخالد أدراجة أنس هذه لا هذه دراجة عمار هذه جديدة ودراجة أنس قديمة هذه ساعة علي هي جميلة جدا هذه ملعقة وهذه قدر الملعقة في القدر هذه البقرة الفلاح هذا أنف وهذا فم هذه أذن وهذه عين وهذه يد وهذه رجل. Nah, ba'dahu syabus, betul. Liman hadihi li Khalidin. Nah, Ad-darrajatu Anasin hadihi. siapa yang bertasydid? Dal atau ra? Ro. Ad-darrajatu Anasin hadihi. La hadihi darrajatu Ammarin hadihi jadidun. La hadihi darrajatu Ammarin hadihi jadidatun. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Pertanyaan, pernyataan. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Hadihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hada anfun wa hada famun. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Mumtaz. Nah, syabar, betul. Liman hadihi li Khalidin adarrajatu Anasin hadihi la hadihi darrajatu Ammarin hadihi jadidatun wa darrajatu Anasin qadimatun hadihi sa'atu Aliyin. Baik, Aliyin ini kita baca harokat kasrah. Aliyin kita baca harokat kasrah. Kenapa harokat kasrahnya bisa di atas huruf? Kenapa harokat kasrahnya itu bisa di atas huruf? Karena ada tasydidnya. Jadi penulisan kasrah kita pernah bahas, dia ada dua cara. Bisa di bawah huruf, bisa di atas huruf. Kasrah bisa di atas huruf, syaratnya berapa? Ada dua. Syaratnya ada dua. Masih ingat? Pertama, kalau ada tasydidnya. Yang kedua, harokat tersebut harus di bawah tasydid. Maka aliyin ini kita baca dengan kasrah. Betul, Istamir. Hadihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hada anfun wa hadihi famun. Hada anfun wa hadihi famun. Hada anfun wa hada famun. Ingatin ya, wa hadihi famun salah. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Nah, assalamualaikum. Baik, tadi kita katakan kasroh bisa di bawah, kasroh bisa diletakkan di atas huruf. Syaratnya ada berapa? Dua. Apa saja pada syaratnya tadi? Tasydid. Nah, itu pertama. Yang kedua? Nah, di atas huruf. Tapi bagaimana? Gimana yang kedua? Dia bisa diangkat di dua kondisi. Yang pertama, harokatnya akan di atas huruf dan di bawah
Nah, itu yang kedua. Letaknya di bawah tasydid. Diulangi lagi Syarawi. Kasroh bisa di atas huruf dengan dua isyarat. Apa saja? Pertama, Yang pertama ya, di bawah tasdid. hurufnya harus bertasydid. Itu pertama. Yang kedua, Yang kedua kasrohnya ini di bawah tasdid. nah, harus di bawah tasydid. Kalau di atas tasydid, maka seperti hukum asal, yaitu dia menjadi fathah. Nah, kita terjem. Sekarang kita terjemahkan. Pertama ada liman hadihi. Mana liman? Milik siapa ini? Nah, milik siapa ini? Nah, liman hadihi, milik siapa ini? Hadihi li Khalidin, ini miliknya Khalid. Nah, liman hadihi, milik siapa ini? Ini miliknya Khalid. Jadi makna li adalah milik atau punya. Hadihi li Khalidin. Li dengan Khalid ini dua kata yang terpisah. Li maknanya milik, Khalid maknanya Khalid. Nah, ini punyanya Khalid. Ada rojatu Anasin hadihi. Apakah darrojah maknanya? Sepeda. Apakah sepedanya Anas ini? Apakah sepedanya Anas ini? La hadihi darrojatu Ammarin. Bukan, tidak. Ini sepedanya siapa? Ini sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Ini baru. Wa darrojatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas lama. Jadi sepedanya Ammar itu baru. Kalau sepedanya Ammar, sepedanya Anas itu lama. Nah, Ammar sepedanya baru, Anas sepedanya qadimatun, lama. Hadihi sa'atu Aliyin. Ini sepedanya, ini jamnya Ali. Sa'at maknanya jam. Ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Apa maknanya? Indah sekali. Nah, dia indah sekali. Dia sangat bagus. Dia bagus banget. Dia sangat bagus. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Ini mil'aqah. Mana mil'aqah? Sendok. Ini mil'aqah, ini sendok. Wa hadihi qidrun. Dan ini qidr. Mana qidr? Kata Syarif kidir. Nah, kalau kidir? Nah, panci. Baskom, wadah intinya. Itu maknanya kidrun. Nah, bisa wadah, bisa panci, bisa baskom, kendi, nah, kidir, dan teman-temannya itu disebut dengan kidrun. Nah, ini mil'aqah sendok dan ini panci. Ini wadah. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu ada di dalam wadah. Nah, sendok itu ada di dalam wadah. Berikutnya, hadihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya al-fallah. Apa maknanya? Petani. Nah, ini sapi betinanya al-fallah. Apa makna al-fallah? Nah, petani. Kalau al-falah maknanya kemenangan. Baik, bagus. Antum kalau ada jamaah yang bilang masjid al-falah, berarti sahih atau kata? Kata. Yang sahih apa? Al-falah. Ya. Al-falah kemenangan, al-fallah maknanya petani. Nah, hadihi hada anfun wa hada famun. Mana anfun? Nah, ini hidung, wa hada famun, dan ini mulut. Nah, ini hidung dan ini mulut. Beda mulut dengan
dengan bibir ya, bibir nanti beda. Tapi kalau mulut ini disebut dengan famun. Nah, di tahsin kita sudah belajar bibir, apa bahasa Arabnya? Asyabatan. Nah, syabatan itu maknanya bibir. Nah, kalau famun maknanya mulut. Nah, padahu berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut, apa bedanya mulut dengan bibir? Apa bedanya Abu Bozan? Mulut bagian keseluruhan. Kalau bibir bagian luar, mulut bagian dalam. Baik, Caiman, apa bedanya mulut dengan bibir? Bibir bagian dari mulut. Bibir bagian dari mulut, kemudian Mulut bukan bibir, bagian dari bibir. kalau mulut, Bukan bibir. meskilah ya, bahasa sendiri aja kita nggak ngerti. Kalau bibir Baik, Wallace, gimana? Kalau bibir di depan. Kalau mulut bagian dalam sampai dengan rongga. Baik, jadi kalau bibir ini yang di luar saja, yang dua atas dan bawah itu bibir namanya. Tapi kalau mulut itu yang menjadi tempat semuanya. Mulut itu ada, bibir itu ada di mulut, gigi ada di mulut, lidah ada di mulut, lak-lakan kemarin ada di mulut, itu semuanya namanya mulut. Tapi kalau khusus yang di depan namanya bibir. Nah, jadi syafatan itu bibir, namun kalau famun maknanya mulut. Nah, baik, berikutnya hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Mana udhunun? Telinga. Nah, ini telinga, wa hadhihi ainun, dan ini mata. Nah, ini telinga dan ini mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Apa maknahu? Dan ini tangan, dan ini kaki. Dan ini tangan, yadun maknanya tangan, wa hadhihi rijlun, dan ini kaki. Nah, hati-hati, penulisan rijlun dan rojulun itu tulisannya sama, ro, jim, lam, semuanya sama. Ketika tidak ada harokat, maka anda perlu berhati-hati kapan baca rojulun, kapan baca rijlun, sesuai nanti konteks kalimatnya. Seperti hadis yang antum hafal, ar-rojulu ala dini atau ar-rijulu ala dini. Ar-rojulu. Kenapa? Karena konteksnya sedang membicarakan seseorang. Nah, baik, udah sampai sini ada yang ditanyakan terkait kosakata dulu. Nah, udah saya hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pembahasannya udah mulai ke mu'anas, Ustaz. Tapi idrun kok kenapa hadihi? Nah, ini yang nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, idrun padahal nggak ada tanda muannas dan tanda perempuan. Nanti kita bahas. Mari. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum. Nah, nggak pakai wa. Nah, Oh ya. Nah, Ustadz, ini untuk harokat ya, kata jidan itu di buku putih itu tanwin, fathah tanwin. Jidaan itu salah cetak atau yang di mana? di putih? Ada fathah terakhirnya tapi dia fathah tanwin. Ya betul. Fathah lain sama fathah tanwin bedanya. Benar. Jidan, benar. Benar. Dia kuliahnya didal ya, dannya jidaan. Kalau gini jidan. Oh, nah. Iya kan, jidaan. Oh, ininya harokatnya di Posisinya, depan. Posisinya fathahnya di atas. bukan di atas dah, tapi di atas. Iya, maksudnya itu. Itu salah letak. Oh, salah cetak aja Ustaz. Harusnya letaknya di atas Dan. dan. Jadi fathah tainnya itu harusnya di fathah di atas Dan. Nah, di atas dal dan di atas tasydid. Nah, baik, sebelum kita lanjut, tadi yang Syekh Arif sebut fathah tanwin dan fathah tain itu dua-duanya sama ya, dia juga. Arif ya Rahman, Rahmannya Abu Jahil juga dia. Nah, jadi fathah tain dan fathah tanwin sama. Nah, baik, Pak Jumain, soal tadi. Ini siapa yang angkat tangan di sini? Ana mungkin. Nah, saya Rami, betul. Salam. Untuk yang paling atas yaitu lima hadihi. Ya. Terus dijawab hadihi liqalihi. Hadihi tadi itu adalah anas, tetapi yang disebutkan justru gunanya
Khalid. Pertanyaannya kok berseberangan? Baik, Masya Allah ya. Kayaknya kontradiksi gitu ya. Nah, saya untuk cermati terjemahannya. Milik siapa ini? Ini miliknya Khalid. Kata ini menunjuk bendanya atau menunjuk si Khalid? Benda. Bendanya. Nah, berarti lihat bendanya. Kalau bendanya laki atau perempuan, maka boleh menggunakan hali. Jadi tidak ada kaitannya dengan Khalid. Nah, bisa jadi bendanya yang ditanya ini kaitan dari halaman yang sebelumnya, yaitu apa? Mikwatun, ya kan? Mahadihi, apa ini? Hadihi mikwatun. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ditanya, liman hadihi, milik siapa ini? Serikaan tadi. Nah, serikaan yang dituju kata Khalidnya. Maka kata tunjuknya nanti menyelesaikan bendanya. Nah, jadi nggak ada kontradiksi. Nah, Kedua, yang kedua azani. aliyin. Ya. Aliyin, yinnya ini kita ngerti bisa bacanya karena ada syiddat kasur tadi. Pertanyaannya adalah apabila di buku ini tidak tertulis harokat tersebut, apakah bacanya juga kita sama ataukah tidak? Harokat apa? Tasdid atau tanwinnya? Yang tasdid di bawah, misalnya itu tidak ada, tidak ditulis oleh buku ini misalnya. Jadi cara bacanya aliyin atau aliyan begitu. Atau Aliyun. ali, kan? Jadi nggak pakai jim, ali. Nah, untuk terjemahkan hadihi sa'atu aliyin maknanya apa? Jam, Ini jam, jamnya Ali. Kepemilikan sudah kita bahas jadi apa dia? Modok dan modok wilayah. Nah, ketika Ali jadi modok wilayah sudah kelas dia jadikan berharokat asrah. Akadah. Nah, itu baik. Insyaallah. Mumtaz. Yang lain? Tapi tidak ada. Nah, betul sekarang yang mau baca dengan terjemahnya. Baik, Bapak silakan. Liman hazihi, milik siapa ini? Hazihi li Khalidin, ini miliknya Khalid. Ada rajatun Anasin hazihi, ada rajatun Anasin hazihi, sepeda. Apakah ini sepedanya Anas? La, hazihi darajatu Ammarin. Tidak, ini sepedanya Ammar. Hazihi jadidatun, ini baru. Wa darajatu Anasin qadimatun. Pernyataan. Wa darajatu Anasin qadimatun. Nah, Sepedanya Anas lama. Hazihi, dan sepedanya Anas lama. dan sepedanya Anas lama. Baik. Hazihi sa'atu Aliyin, ini jamnya Ali. Ia jamilatun jiddan, dia bagus sekali. Ya. Hazihi mil'aqatun wa hazihi qidrun, ini sendok dan ini kendi. Ini apa? Kayak di pernah. Apa? Kendi. panci. Panci. Kendi. Ini sendok dan ini panci. Al mil'aqatu fil qidri, dan sendok berada dalam panci. Nah, Hazihi baqaratul fallahi, ini sapinya petani. nah sapi betinanya Ini sapi betinanya petani. Haza anfun wa haza famun. Nah, itu ada Haza anfun, dan haza anfun wa haza
famun. Baik, jadi jangan antum baca anfun. Anfun. Ini hidung dan ini bibir. Nah, famun maknanya apa? Mulut. Nah, famun maknanya mulut. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Nah, Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. baik, barakallahu fikum. Nah, bosan. Liman hadihi liqolidi. Milik siapa ini? Ini miliknya Khalid. Ada roh jatuh. Ad-darajatu Tasydidnya di mana? Di dal atau di roh? Ada. Ad-darajatu Anasin hadihi. Apakah sepedanya Anas ini? La hadihi darajatu Ammarin. Bukan, ini sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Ini baru. Wadarajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas baru. Qadimatun. Dan sepedanya Anas lama. Hadihi sa'atu Ali. Ini jam miliknya Ali. Dia jamilatun jiddan. Dia sangat bagus. Hadihi mil'aqatun. Wa hadihi bidr. Ini sendok dan ini panci. Asal. Al-mil'aqatu fil bidri. Sendok di dalam panci. Hadihi baqaratu fallah. Ini sapi betinanya petani. Hada anfun wa hada famun. Ini hidung dan ini mulut. Hadihi udhunun wa hadihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Baik, di sini ada beberapa kosakata baru yang kita dapati. Pertama ada huruf li. Ada huruf li paling atas. Li man hadihi li Khalid. Apa pada li? Milik atau punya. Li maknanya milik atau punya. Itu yang pertama. Yang kedua ada darajatun. Apa itu darajah? Sepeda. Darajah maknanya sepeda. Darajatu Anasin hadihi. Maka sepedanya Anas ini. Kemudian berikutnya ada jadidatun dan qadimatun. Baru rasa lama. Yaitu kalau sebelumnya jadidun laki-laki, qadimun juga laki-laki. Sekarang ada jadidatun dan qadimatun. Baru dan lama. Kemudian berikutnya ada jiddan sa'khalas. As-sa'atu 'alas sariri. Masih ingat di daras yang keempat, ya kan? Aina Yasir bil hammam. Aina Sa'hiya 'alas sariri. Nah, as-sa'ah sudah. Baik. Kemudian ada jamilatun. Baru rasa lama dari jamilun. Apa mana jamilun? Indah. Jamilatun indah, namun untuk yang perempuan. Kemudian ada jiddan. Apa mana jiddan? Sangat. Banget sekali. Sangat. Kemudian ada juga mil'aqatun. Apa mana mil'aqat? Sendok. Mil'aqat maknanya sendok. Akal tu bil mil'aqati. Saya makan pakai sendok. Akal tu bil yadi. Saya makan pakai tangan. Mil'aqah maknanya sendok. Kemudian berikutnya ada qidrun. Mana qidrun? Panci, wadah, kendi, baskom. Itu tempat untuk penampungan. Wadah, kendi, baskom
atau panci tadi. Itu disebut dengan kidrun. Kemudian ada juga baqaratun. Apa nama baqarah? Sapi, tapi untuk betina. Sapi betina, baqarah. Sapi jantan apa? Saya pilih bayanuhu insyaallah. Nah. Kemudian berikutnya ada fallahun. Bahwa ada fallah Petani. dengan tasydid itu maknanya petani. Fallahun, petani. Kemudian 6 kalimat terakhir adalah organ tubuh. Ada anfun, maknanya hidung. Kemudian famun, maknanya mulut. Udunun, maknanya telinga. Kemudian ainun, maknanya mata. Yadun, tangan. Terakhir rijlun, kaki. Ini kosakata baru yang ada di Ad-Darsus Sadis. Nah, padahal terakhir syarif Al-Qira'ah ma'tarjamah. Silakan baca dengan terjemahnya. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin, ini miliknya Khalid. Adarrajatu Anasin hadhihi, dan sepeda siapa ini? Adarrajatu Anasin. Apakah ini sepedanya Anas? Nah, apakah ini sepedanya Anas atau apakah sepedanya Anas ini? La, hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Bukan, ini sepedanya Ammar. Dia ini baru. Wa darrajatu Anasin qadimatun, dan sepedanya Anas lama. Hadhihi sa'atu Aliyin, hiya jamilatun jiddan, ini jamnya Ali, dia sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, boros. Sangat sekali. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al mil'aqatu fil qidri, ini sendok dan ini panci. Nah, jadi kidr maknanya apa? Panci. Panci. Kalau kita tukar dengan ro ya, kirdun maknanya apa? Monyet, kera kan. Nah, gunakan tuh hati-hati ketika doa itu. Jangan sering kepleset ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. Kadang kepleset menjadi wa rafa'a qadrakum, kirdakum atau kidrakum. Maka nanti maknanya bisa berbeda. Ada yang Allah angkat nanti keranya, ada yang Allah angkat pancinya, ada yang Allah angkat kedudukannya. Nah, baik, setelah itu Ini sendok dan ini panci. Sendok itu di dalam panci. baik. Hadhihi baqaratul fallahi, ini sapi betinanya patani. Hadza anfun wa hadza famun, ini hidung dan ini mulut. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun, ini telinga dan ini mata. Nah, ainun maknanya Mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun, ini tangan dan ini kaki. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ada soal, silakan ya. Sampai sini ada pertanyaan. Siap, no? Assalamualaikum. Di sini pertanyaannya, apakah di setiap kata isim isyarah itu tidak boleh beralif lam? Boleh. Seperti antum bahas di mana? Di dars ke-10. Dars al-ma'ad. Setelah isim isyarah ada alif lam. Dalikar rajulu qadimun. Setelahnya ada alif lam. Hadzal maktabu maksur. Jadi setelah kata tunjuk hadza hadihi bebas, boleh pakai alif lam, boleh tanpa alif lam sesuai kebutuhannya. Nah, kalau sekarang kebutuhan kita setelah kata tunjuk tak pakai alif lam,
Maka dari awal itu kita dapati tidak pernah beralif alif lam. Nah, nanti jika dibutuhkan di pembahasan berikutnya muncul nanti setelah kata tunjuk ada alif lam. Nah, siapa? Assalamualaikum. Ustaz, di sini kan ada beberapa kalimat yang menunjukkan bagian-bagian tubuh. Ya. Namun kita dapati di sini ada yang kata tunjuknya hada, ada pula yang kata tunjuknya hadihi. Nah, ini untuk membedakan hal tersebut bagaimana? Baik, nanti sama sekalian satu paket seperti pertanyaannya Syekh Agus tadi ya. Nah, Kidrun itu laki-laki atau perempuan. Nah, insya Allah kita bahas di pembahasan kaidah nanti. Nah, yang lain, Isyam soal sibuk apa Isyam? Nah, fokus ya. Nah, yang lain, asal, Syekh Rais. Nah, Untuk anggota tubuh ini apakah bisa juga ditambahin dengan alif lam? bisa. Karena di sini belum nggak ada yang masuk. Nah, bisa semua kata itu jika memang dibutuhkan bisa ditambah dengan alif lam selagi dia kata benda, selagi kata benda. Kalau nggak kerja itu nggak bisa dikasih alif lam. Misal anfun kita kasih alif lam menjadi apa? Al anfu. Syafatan menjadi asyafatan. Lisanun ditahsin menjadi al lisan. Bisa nggak? Bisa. Nah, soal sani. Oke. Nah, kelas pemirsa. Nah, tadi panggilan kita istirahat dulu. Nanti kita masuk kembali di jam 21:25. Harap on time semuanya. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. 21:20.